Ketidakadilan yang tersembunyi tetaplah kezaliman. Kisah ini terlalu dekat untuk disebut masa lalu. Kita sebagai masyarakat modern punya sistem ekonomi yang canggih. Kita punya teknologi, kita punya regulasi. Tapi di balik itu manipulasi data, korupsi, markup, eksploitasi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kita tidak lagi merasa itu salah. Ketika kecurangan jadi hal yang biasa, ketika kejujuran terasa merugikan, ketika orang jujur dianggap naif, maka kita tidak jauh dari mereka. Selama terlihat baik, maka dianggap benar. Selama menguntungkan, maka dibenarkan. Selama banyak yang melakukan, maka terasa wajar. Selama tidak sendirian dalam kesalahan, kita merasa aman. Ini adalah sistem. Hari ini adalah zaman di mana kejujuran sering dianggap kelemahan. Di mana orang yang lurus justru dianggap tidak realistis. Di mana angka bisa dimanipulasi, laporan bisa dipoles, dan keuntungan bisa dikejar tanpa peduli siapa yang dirugikan. Selama terlihat baik, maka dianggap benar. Selama menguntungkan, maka dibenarkan. Selama banyak yang melakukan, maka terasa wajar. Tapi jauh sebelum semua ini, ada satu kaum yang tidak miskin, tidak bodoh, tidak tertinggal. Mereka adalah kaum Madian. Kaum yang ahli dalam perdagangan, kuat dalam sistem ekonomi, dan hidup dalam kemakmuran. Dan kepada mereka diutus seorang nabi, dia adalah Nabi Syuaib. Beliau tidak datang untuk menghancurkan sistem mereka. Beliau datang untuk memperbaikinya, mengajak mereka kembali pada satu prinsip sederhana yang hari ini justru terasa sulit, yaitu jujur. Dalam Al-Quran, beliau berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auful kaila wala takunu minal muhsirina wazinu bil qistasil mustaqim. Yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Surat Asy-Syu'ara ayat 181 dan 182. Tapi masalahnya bukan pada pesan itu. Masalahnya adalah pesan itu mengganggu kenyamanan mereka. Dan dari sinilah konflik dimulai. Konflik antara kebenaran dan kebiasaan, antara kejujuran dan keuntungan, antara suara hati dan sistem yang sudah mapan. Dan jika kita jujur, konflik itu tidak hanya milik masa lalu. Itu adalah konflik yang sama yang kita hadapi hari ini. Nabi Syuaib adalah salah satu nabi yang diberi kemampuan luar biasa dalam berbicara. Dalam riwayat tafsir, beliau dikenal sebagai Khatibul Anbiya, seorang nabi dengan penyampaian yang kuat, jelas, dan menyentuh. Tapi menariknya, beliau tidak diutus kepada kaum yang brutal seperti kaum Ad atau Tsamud. Beliau diutus kepada kaum yang halus, yang tidak terlihat rusak secara kasat mata, tapi rusak dalam sistemnya. Hari ini mungkin kita merasa tidak jahat, karena tidak menyakiti langsung. Kita merasa baik selama tidak terlihat merugikan. Tapi Nabi Syuaib, beliau menunjukkan bahwa ketidakadilan yang tersembunyi tetaplah kezaliman. Kaum Madian memiliki satu penyakit utama. Mereka mengurangi timbangan dan takaran. Tapi ini bukan sekadar kecurangan kecil. Ini adalah sistem. Mereka membangun keuntungan di atas kerugian orang lain. Mereka mengambil lebih, memberi kurang, dan menjadikannya budaya. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 85, Nabi Syuaib berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wala tajhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.
dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Perhatikan ini, beliau tidak hanya berbicara tentang ibadah, beliau berbicara tentang transaksi, tentang keadilan sosial, tentang sistem ekonomi. Agama tidak hanya mengatur hubungan dengan Tuhan, tapi juga mengatur cara kita memperlakukan manusia lain. Namun respon kaum Madian sangat menarik. Mereka tidak mengatakan kami salah. Mereka justru berkata yang artinya, wahai Shu'aib, apakah salatmu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami? Atau melarang kami mengelola harta menurut cara yang kami kehendaki? Benarkah demikian? Padahal sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat menyantun lagi cerdas. Surat Hud ayat 87. Kalimat ini sangat dalam. Mereka tidak menolak Tuhan. Mereka menolak perubahan. Kita hari ini tetap beribadah tapi tidak mau mengubah kebiasaan yang menguntungkan kita. Mereka kaum Madian juga demikian. Dan disinilah letak masalah terbesar. Ketika agama hanya jadi simbol, tapi tidak masuk ke sistem hidup, konflik pun semakin besar. Nabi Shu'aib terus mengingatkan dengan sabar, dengan logika, dengan hati. Tapi kaum itu tetap bertahan, bahkan mulai mengancam. Kami pasti akan mengusirmu. Dalam surat Al-A'raf ayat 88. Ini selalu menjadi pola. Ketika kebenaran tidak bisa dibantah, maka yang dilakukan adalah menyerang pembawanya. Dan akhirnya setelah semua peringatan ditolak, datanglah azab. Dalam surat Al-A'raf ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhadatkumur rajfatu fasbahu fi darihim jathimin. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Dalam riwayat lain disebutkan tentang hari naungan awan. Mereka melihat awan, mengira itu rahmat, tapi ternyata itu azab. Ini bukan sekedar kehancuran fisik, ini simbol sesuatu yang mereka anggap aman, justru menjadi sebab kehancuran mereka. Sekarang, mari kita jujur. Kisah ini terlalu dekat untuk disebut masa lalu. Kita sebagai masyarakat modern punya sistem ekonomi yang canggih. Kita punya teknologi, kita punya regulasi. Tapi di balik itu, manipulasi data, korupsi, markup, eksploitasi. Mereka kaum Madian punya sistem perdagangan. Mereka punya aturan, tapi mereka tetap curang. Bedanya hanya bentuk, polanya sama. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kita tidak lagi merasa itu salah. Ketika kecurangan jadi hal yang biasa, ketika kejujuran terasa merugikan, ketika orang jujur dianggap naif, maka kita tidak jauh dari mereka. Hari ini kecurangan tidak lagi selalu terlihat kasar. Ia datang dalam bentuk yang rapi, halus, bahkan terlihat profesional. Angka bisa dimainkan tanpa terlihat berbohong. Laporan bisa disusun seolah-olah bersih, padahal ada yang disembunyikan. Dalam bisnis, harga dinaikkan bukan karena nilai, tapi karena peluang, pemanfaatan ketidaktahuan orang lain. Dalam pekerjaan, waktu dimanipulasi, datang terlambat tapi laporan tetap penuh, bekerja setengah hati tapi klaimnya maksimal. Dalam dunia digital, data pengguna dikumpulkan bukan untuk melayani tapi untuk dieksploitasi. Bahkan dalam hal kecil seperti menjual barang dengan foto yang dilebihkan, deskripsi yang dimaniskan, atau kualitas yang ditutup-tutupi, semuanya adalah bentuk mengurangi timbangan versi modern. Lebih halus lagi, kecurangan hari ini sering dibungkus dengan istilah yang terdengar cerdas, strategi, optimalisasi, penyesuaian, kreativitas bisnis. Seolah-olah selama tidak melanggar hukum secara eksplisit, maka itu bukan masalah. Padahal esensinya tetap sama. Mengambil lebih dari yang seharusnya dan memberi kurang dari yang seharusnya. Kita tidak lagi berdiri di pasar dengan timbangan yang dimiringkan, tapi kita berdiri di balik sistem, di balik layar, di balik angka, melakukan hal yang sama dengan cara yang lebih sulit dideteksi. Dan ironisnya,
semakin pintar seseorang, semakin halus pula cara curangnya. Dan di titik paling berbahaya, hati mulai terbiasa. Awalnya terasa salah, lama-lama terasa biasa. Awalnya ragu, lama-lama yakin bahwa ini semua orang juga lakukan. Kita mulai membandingkan diri bukan dengan kebenaran, tapi dengan kebiasaan mayoritas. Selama tidak sendirian dalam kesalahan, kita merasa aman. Padahal justru disitulah kehancuran dimulai. Bukan ketika manusia melakukan kesalahan, tapi ketika kesalahan itu kehilangan rasa bersalah. Dan mungkin itulah cermin paling jujur dari kisah kaum Madian. Mereka tidak hancur karena tidak tahu, tapi karena mereka sudah terlalu nyaman hidup dalam ketidakjujuran. Kisah Nabi Syuaib bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah cermin. Cermin untuk individu, cermin untuk sistem pemerintahan, cermin untuk masyarakat. Hari ini mungkin kita tidak mengurangi timbangan secara fisik, tapi kita bisa mengurangi kejujuran dalam banyak bentuk. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam relasi, dan banyak bentuk lainnya. Dan pertanyaannya sederhana, tapi berat. Apakah kita jujur ketika tidak ada yang melihat? Karena pada akhirnya kehancuran tidak datang tiba-tiba. Ia datang perlahan. Dimulai dari hal kecil yang dibiarkan, dari kesalahan yang dinormalisasi, dari kebenaran yang diabaikan. Dan jika ada satu hal yang bisa kita pegang dari kisah ini, maka itu adalah kejujuran mungkin tidak selalu menguntungkan hari ini, tapi kecurangan pasti menghancurkan di akhirnya. Jadi, sebelum kita bertanya tentang nasib mereka setelah azab datang, mungkin kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sedang berjalan di jalur yang sama? Seperti curangnya kaum Madian?